Selamat datang kembali di channel Manusia Bayangan Adventure, sebuah channel yang mengulas tentang petualangan alam, misteri, sejarah, mitos, legenda dan religi. Bojonegoro adalah salah satu kabupaten di Jawa Timur yang terkenal dengan sebutan Bumi Malwapati. Sebuah negeri dengan sosok legenda raja yang dikenal sakti madraguna, yaitu Prabu Angling Darmo. Salah satu jejak yang dipercaya masyarakat hingga kini adalah peninggalan Prabu Angling Darmo yang berupa api abadi atau disebut kayangan api dan berada di kawasan hutan Kecamatan Dander. Selain itu, di ujung selatan Kabupaten Bojonegoro juga terdapat sebuah gunung yang dianggap sakral oleh sebagian masyarakat. Gunung ini menyimpan sebuah kisah cinta antara seorang tabib dan putri keraton Solo. Oke guys, akhirnya kita sampai ke puncak Gunung Pandan yang ketinggiannya 897 mdpl. Sukses, akhirnya kita sudah sampai ke puncak. Meskipun tidak dikisahkan secara detail, kisah cinta antara Ki Derpo dan Nyi Gendrosari sangat melegenda di kalangan masyarakat luas. Bahkan tak jarang dibumbui dengan hal-hal mistis. Menurut beberapa sumber yang mengacu pada cerita rakyat turun-temurun atau folklore, Ki Derpo adalah seorang tabib sakti mandraguna dari Keraton Solo dan memilih untuk bertapa di Gunung Pandan. Sementara itu, Nyi Gendrosari adalah seorang putri yang juga dari Keraton Solo yang menyimpan perasaan cinta yang mendalam kepada Ki Derpo. Mengetahui sang pujaan hati telah pergi dari Keraton Solo menuju ke Gunung Pandan untuk bertapa, Nyi Gendrosari pun kemudian menyusul Ki Derpo ke Gunung Pandan. Melihat banyaknya tanaman pandan di gunung ini, Nyi Gendrosari kemudian memberi nama pada gunung ini seperti yang dikenal masyarakat luas sebagai Gunung Pandan. Ki Derpo dan Nyi Gendrosari kemudian tinggal di Gunung Pandan hingga akhir hayatnya dan dimakamkan di gunung ini. Akan tetapi keberadaan makam tersebut masih belum diketahui. Bahkan beberapa pihak meyakini bahwa Ki Derpo dan Nyi Gendrosari belum meninggal tetapi bertapa hingga moksa sebagaimana kepercayaan kepada orang-orang sakti lainnya. Meskipun udah dipersiapkan ya tadi ya, mau cari lauk buat makan malam, ujung-ujungnya tetap mie sedap. Mie sedap, orang di endorse soalnya. Apa-apa, binti endorse karo mie sedap men. Namun sungguh sangat disayangkan, kemudian muncul kepercayaan oleh masyarakat modern bahwa Ki Derpo menjadi solusi alternatif bagi penyakit yang secara medis tidak bisa disembuhkan. Kita mau turun sambil berburu mencari lauk untuk makan pagi kita ya. Oke. Mari bersama kedua sniper kita yang andal, yang sudah tidak diragukan lagi keahliannya, meskipun jarang dapat. Oke guys, yuk kita tunjuk. Kemudian kepercayaan itu berkembang lebih luas, bahwa Gunung Pandan bukan hanya untuk meminta kesembuhan, melainkan keselamatan, ilmu kanuragan dan pesugihan. Para pelaku ritual tersebut rela menginap di gunung ini berhari-hari agar apa yang mereka inginkan terkabul. Bahkan setiap malam Jumat Kliwon pada bulan Suro diadakan acara nyadran di gunung ini. Mitos lainnya adalah, siapapun yang naik ke gunung ini dilarang memakai pakaian warna hijau karena dianggap menyamai warna selendang Nyi Gendrosari. Jika pantangan ini dilanggar, maka Nyi Gendrosari akan marah dan terjadi hal yang tidak diinginkan pada orang yang memakai pakaian warna hijau tersebut. Sungguh sebuah kesyirikan yang masif dan terang-terangan bagi seorang muslim, karena bertentangan dengan Al-Quran dan Hadits. Lalu bagaimana menurut Anda? Jangan bisa milih sama minum, singat menandai. Bukan hanya di Bojonegoro, di sisi lain Gunung Pandan bagian selatan, tepatnya masuk wilayah Kabupaten Nganjuk juga terdapat situs makam kuno yang berada satu lokasi dengan dusun mati. Di situs tersebut terdapat 6 makam kuno yang dikeramatkan oleh warga, yaitu makam Mangkurat Mas, Mangkunegoro, Mbah Godek, Mbah Ali, Mbah Ramhan dan Mbah Tosari.
Di situs makam yang setiap tahun diadakan acara nyadran atau sedekah bumi ini banyak dikunjungi oleh para pelaku ritual yang meminta pesugihan, jabatan, jodoh, penglaris dan lain-lain. Selain makam tersebut, masih banyak tempat, petilasan dan makam-makam yang dikeramatkan warga di setiap sisi gunung, mulai dari kaki hingga puncak gunung. Termasuk makam seorang pahlawan yang dikenal dengan nama Supriyadi. Ada beberapa pihak yang menyatakan bahwa makamnya berada di Gunung Pandan, meskipun pernyataan tersebut kontroversial. Gunung berapi yang tertidur ini menjadi salah satu tujuan untuk ngalap berkah bagi para peziarah atau pelaku ritual sesuai dengan problematika atau masalah yang mereka alami, mulai dari warga biasa hingga pejabat. Oke guys, akhirnya kita sudah menemukan spot untuk sniper kita. Sementara poin 1 buruan masih mau diambil sama tim kami untuk dijadikan sajian makan siang. Jadi makan pagi. Sebentar lagi siang. Punai guys. Baru satu guys, perdana. Punai dan Gunung Pandan. Khas Gunung Pandan. Menu rica-rica, menu bakar pagi ini guys. Oke guys, ternyata kita tidak sia-sia mengajak sniper masuk dalam hutan. Ternyata ada faedahnya ya. Akan tetapi, praktek-praktek ritual seperti itu, bagi kaum muslimin sangat bertentangan dengan syariat Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dan akan berbeda hukumnya bagi mereka yang non-muslim. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis, sampai jumpa di video selanjutnya. Oke guys, akhirnya kita sampai tujuan pulang. Sekarang kita lagi ngopi santai. Oke guys, ini hasil buruan ikan pinai. Punai. Ya. Dapat 4 biji ikan punai. Burung punai. 4 ekor. 4 ekor. Nanti ini dipanggang ya. Buat makan malam pesta besar. Contoh simpelnya bletrek. Ya, hasil buruan sniper kita. Ginu. Ternyata tidak sia-sia memberi pelajaran teman kita sniper biar bisa berburu dengan baik, dengan santun dan berakhlak. Ambil secukupnya. Jadi kita berburu secukupnya. Ya seadanya, orangnya 5, buruannya 4, satunya buat hewan di sana. Ini sniper kita, kenalin Mas Heri yang punya PT Lapindo Brantas. Masuk. Badarma yang punya pabrik jin.